Halo Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Uciap. Dan hari ini kita sudah memasuki minggu yang terakhir di bulan April tahun 2020. Masih dalam suasana Paskah, tapi seperti yang sudah saya sampaikan di minggu yang pertama bulan April tahun ini, kita temanya adalah tentang kemenangan atau victory. Maka di minggu yang terakhir di bulan April ini, tema yang akan saya bagikan, akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semua adalah kemenangan yang dipersiapkan. Tanpa memperpanjang kata, mari Bapak Ibu buka bersama dengan saya dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya bacakan, Bapak Ibu menyimak semua dari rumah, atau kalau ada kitab di rumah boleh buka dan baca bersama-sama dengan saya. Perikopnya, Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang-orang yang akan pergi bersama-sama dengan aku. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulut ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sejarah tentang hakim-hakim dan bangsa Israel itu kita tahu bersama mengapa alasan Tuhan membangkitkan hakim-hakim untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Ada sebuah lingkaran dosa, lingkaran kejahatan yang terjadi di zaman bangsa Israel, sehingga Allah punya alasan tersendiri untuk membangkitkan hakim-hakim menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Selain karena memang bangsa Israel juga meminta agar mereka dipimpin oleh manusia, oleh raja, oleh orang lain, seperti bangsa-bangsa lain dipimpin oleh raja-raja pada saat itu. Lingkaran dosa yang terjadi di dalam bangsa Israel itu sangat jelas, bahwa mereka Israel memberontak, lalu kemudian ditekan atau dijajah oleh bangsa-bangsa sekitar, baik bangsa Midian, bangsa Filistin, bangsa Ammon dan sebagainya. Lalu ketika mereka dijajah atau ditekan, mereka menyesal dan mereka berseru kepada Tuhan. Ketika mereka menyesal, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan bangkitkan seorang hakim atas mereka, dan lewat seorang hakim menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Mereka berhasil keluar menjadi pemenang, dan ketika mereka menjadi pemenang, terjadi masa damai, masa tenang, mereka hidup dalam kenyamanan, dan sekali lagi lingkaran itu berputar. Ketika mereka rasa nyaman, mereka mulai memberontak lagi kepada Tuhan. Demikian seterusnya yang terjadi, lingkaran yang terjadi di zaman hakim-hakim pada waktu itu. Dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1-7 ini kita akan lihat bagaimana Tuhan mempersiapkan dari 32.000 orang. Tuhan seleksi sedemikian rupa sehingga menyusut menjadi 300 orang. Dan kemudian dari 300 orang ini Tuhan membangkitkan mereka menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa.
Nah, ini akan kita bahas bahwa kemenangan dalam kehidupan orang percaya bukanlah kemenangan yang terjadi begitu saja, tapi kemenangan yang dipersiapkan, kemenangan yang juga ada campur tangan Tuhan di dalamnya, sehingga kemudian kita akan lihat kisahnya dari 32.000 orang susut menjadi tinggal 300 orang, berperang melawan 135.000 orang tentara Midian. Secara matematis bangsa Israel tidak mungkin menang. Karena 135.000 berbanding 300 melawan 300 orang, secara matematis, secara logika tidak mungkin bangsa Israel menang. Karena berarti 450 tentara Midian melawan 1 orang bangsa Israel. Ini bukan cerita tentang Avenger, ini bukan cerita tentang orang-orang super dengan tenaga-tenaga kekuatan yang super yang melawan manusia-manusia super di kisah-kisah Marvel atau kisah-kisah komik yang terjadi hari-hari ini. Itu adalah kisah nyata. Sehingga 135.000 orang melawan 300 adalah 450 banding 1. Maka tidak mungkin dalam akal logika manusia, sangat tidak mungkin bangsa Israel bisa menang melawan pertandingan pada saat itu. Sangat tidak sebanding. Tapi kalau Bapak Ibu ikuti kisahnya sampai selesai, kita sama-sama tahu bahwa akhirnya adalah happy ending. Akhirnya berakhir dengan kemenangan bangsa Israel yang luar biasa. Inilah yang akan kita bahas, bagaimana kemenangan itu bisa menjadi milik kita kalau kita betul-betul mempersiapkan kehidupan kita untuk meraih kemenangan yang sudah Tuhan siapkan. Kuncinya di mana? Kita bahas bersama, ikuti khotbah ini sampai selesai supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan rema yang khusus hari ini untuk kita bisa menang 1 minggu ke depan bersama dengan Tuhan. Dari kisah yang kita bahas tadi, Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ke-7, ada seleksi, ada proses pemilihan yang terjadi, sehingga kemudian tersisa hanya 300 orang yang betul-betul memang dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Nah, di sini kita lihat ada 3 tipe jenis manusia yang ketika diperhadapkan dengan persoalan, diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan situasi yang seperti kita hadapi hari ini, krisis yang luar biasa, maka tipe-tipe ini selalu ada di sekitar kita, atau jangan-jangan kita masuk dalam salah satu dari tipe itu. Tipe yang pertama adalah golongan mereka yang takut, ada di ayat yang ketiga. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tidak tanggung-tanggung, lebih dari separuh, 32.000 orang yang bersama dengan Gideon, 22.000 orang pulang karena takut dan gentar. Tidak peduli seberapa banyak Tuhan menyertai mereka, tidak peduli bagaimana Tuhan memberkati mereka di masa lalu. Ketika ketakutan menghadapi mereka, ketika mereka ada dalam persoalan yang pelik ada di depan mereka, mereka memilih untuk pulang. Mereka memilih untuk berbalik dan meninggalkan Tuhan. Mereka memilih untuk tidak percaya kepada Allah karena takut. Sebelum Anda dan saya berdiri dan menghakimi 22.000 orang yang menyertai Gideon, tetapi karena takut dan gentar memilih untuk kembali, kita lihat ke situasi kita saat ini. Barangkali kita ada bersama dengan 22.000 orang ini yang memilih ketakutan, memilih gentar, menciut nyalinya ketika diperhadapkan dengan persoalan, dan kemudian memilih untuk berbalik daripada Tuhan. Padahal kita tahu bersama bahwa Tuhan adalah Allah yang membebaskan kita, bahwa Tuhan adalah Allah yang memberkati kita, bahwa Tuhan adalah Allah yang menyertai seluruh kehidupan kita. Di kisah Perjanjian Baru ada seorang yang dipercayakan Tuhan akan sebuah talenta. Dan ketika dia ketakutan, dia tidak melakukan apa-apa terhadap talenta itu. Dia memilih untuk menguburkan talentanya hanya karena dia takut mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan kepadanya. Ketakutan membuat kita tidak bergerak, atau ketakutan itu melumpuhkan kita. Seringkali kita takut dan kita tidak mau bergerak bersama dengan Tuhan karena kita takut orang tidak setuju dengan apa yang kita putuskan. Karena kita takut apa yang akan orang katakan tentang kita. Kita takut gagal. Kita takut untuk memulai sesuatu karena kita tahu bahwa mungkin prediksinya bahwa apa yang kita sedang kerjakan itu bisa saja gagal dan tidak berhasil. Mari saya kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang menyaksikan dari rumah bahwa ketakutan membuat kita tidak berhasil mendengarkan apa yang sedang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita memilih untuk menyenangkan manusia, menyenangkan orang lain daripada menyenangkan atau mendengarkan Tuhan. Orang takut tidak akan pernah menang dalam kehidupan.
Orang takut tidak akan pernah berhasil dalam menyelesaikan apapun yang dipercayakan kepadanya. Orang takut bahkan tidak berani memutuskan apapun dalam kehidupannya. Dan bahayanya lagi adalah bahwa ketakutan itu menular. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pastikan kita menjadi orang yang menularkan bukan virus ketakutan, tapi kita menularkan virus penuh dengan iman kepada Tuhan. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu selalu baik dan sangat sempurna bagi kehidupan kita. Tipe orang yang kedua, golongan yang kedua yang ada dalam kitab Hakim-Hakim ini, yang pastinya akan membuat kita tidak pernah menang dalam kehidupan, yaitu orang yang tidak bersemangat. Ayatnya yang ke-6 saya bacakan. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Cara mereka minum membuat Tuhan tidak memilih mereka. Karena cara itu menentukan bagaimana mereka bisa menghadapi keadaan di sekeliling mereka. Ketidaksemangatan mereka dalam kehidupan mereka. Orang yang tidak bersemangat adalah orang yang tidak memiliki dorongan, tidak memiliki keinginan, tidak memiliki antusiasme untuk menang dalam kehidupan. Orang yang tidak bersemangat adalah orang yang tidak peduli dengan kondisi keadaan sekeliling mereka. Hari ini dilihat dengan cara bagaimana, lihat bagaimana tentara-tentara prajurit yang bersama dengan Gideon menundukkan kepala mereka dan minum seakan-akan mereka tidak peduli dengan kondisi yang ada di sekitar mereka. Inilah orang-orang yang tidak bersemangat. Mereka tidak bersemangat adalah orang yang selalu memberikan alasan. Orang yang tidak bersemangat adalah orang yang egois yang mementingkan diri mereka sendiri. Orang yang tidak bersemangat adalah mereka yang menunda untuk mengerjakan hal-hal yang harus segera untuk dikerjakan. Orang-orang yang tidak bersemangat ini juga adalah sebuah virus yang akan mempengaruhi orang lain yang ada di sekitar mereka. Orang yang tidak bersemangat, orang yang melihat kemenangan tapi tidak mau terlibat di dalamnya. Mereka hanya mau menyaksikan bagaimana kemenangan diraih oleh orang lain, tapi mereka juga ingin dipuji bahwa mereka terlibat di dalam kemenangan itu. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tipe yang kedua ini pun pasti tidak dipersiapkan untuk menang. Tipe yang kedua, orang-orang yang tidak bersemangat, orang-orang yang tidak antusias, orang-orang yang tidak peduli dengan kondisi keadaan yang ada di sekitar mereka. Orang-orang seperti ini pastinya tidak akan dipersiapkan dan dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau, mencapai sebuah kemenangan yang Tuhan siapkan di hadapan mereka. Yang ketiga, tipe orang yang ada dalam cerita Hakim-Hakim ini adalah tipe mereka yang dipersiapkan. Ciri orang yang dipersiapkan untuk menang adalah mereka yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka yang waspada, selalu hati-hati dalam setiap pengambilan keputusan yang akan mereka ambil. Adalah mereka yang waspada dalam iman mereka. Adalah mereka yang patuh terhadap pimpinan dan patuh terhadap apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Jika Anda dan saya adalah pribadi yang dipersiapkan Tuhan untuk menang, maka kita perlu untuk waspada selalu dengan kondisi di sekitar. Tidak ada formula ajaib yang membawa kita kepada sebuah kemenangan yang pasti. Formulanya hanya jikalau Anda mau untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Bapa adalah kunci utama untuk kita bisa memenangkan pertandingan yang sedang diberikan atau dipertaruhkan atau sedang ada di hadapan kita pada hari-hari ini. Kita akan menjadi kuat jika kita tahu untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Kita akan kuat jika kita selalu merendahkan diri ke hadapan Tuhan. Ketika kita merendahkan diri, ketika kita terhubung dengan Tuhan, maka kita akan tahu pasti pilihan-pilihan apa yang harus kita ambil dalam kehidupan. Maka kita akan tahu pasti bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan itu pasti akan kita kerjakan. Itu sebabnya kepatuhan atau ketaatan kepada Tuhan adalah sebuah pilihan. Tapi pilihan itu hanya kita dapati ketika kita tahu untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Niat saja untuk menang tidak cukup. Berkeinginan baik saja untuk menang tidak cukup. Kita harus membangun kehidupan doa yang disengaja. Perhatikan kata disengaja. Artinya kita sengaja untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Sama seperti prajurit-prajurit yang bertelut dan mengalahkan airnya ke mulut mereka untuk mereka minum. Mereka berjaga-jaga. Karena itu yang Tuhan sampaikan kepada para murid. Yesus berkata kepada murid-muridnya, bisakah engkau, sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Maka persiapan yang utama untuk kita bisa menang dalam dunia ini adalah bagaimana mempersiapkan roh kita. Untuk
untuk senantiasa terhubung dengan Tuhan. Lalu kemudian kita waspada selalu dengan selalu berusaha untuk mengetahui kehendak Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang benar. Kita berusaha untuk mengikuti, mentaati apa yang sedang Tuhan sampaikan kepada kita. Maka kita tahu bahwa kita sedang mempersiapkan kemenangan kita di hari-hari, di waktu-waktu yang sekarang ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda mempersiapkan kehidupan Anda dengan baik hari ini, maka Anda tidak perlu repot-repot untuk memperbaikinya besok. Karena persiapan akan membuat segala sesuatu yang tadinya terlihat sulit akan menjadi mudah. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi bersama dengan Tuhan. Bukan karena kita mampu, tapi karena kita tahu yang hebat dan yang mampu itu ada dan berjalan bersama dengan kita. Selamat memasuki kemenangan yang dipersiapkan bagi Anda dan saya sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.